Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mengajarkan dan menjelaskan apa itu routing statik. Oke, jadi singkatnya routing statik itu adalah menghubungkan router atau network yang berbeda secara manual. Nah, pada kali ini saya akan mengajarkan static routing menggunakan simulator yaitu FVNG. Oke, kita mempunyai topologi seperti ini, yaitu ada dua klien atau dua PC dan di atasnya memiliki tiga router. Nah, kita akan mencoba menghubungkan ketiga router ini sekaligus ke kliennya ini agar klien satu dapat ping ke klien 2. Oke, yang pertama kita harus memastikan semua IP topologi ini benar. Oke, kita mulai dengan menambahkan IP pada klien. Kita nyalakan saja semuanya. Start. Oke. Klik 2 kali, buka. Ketik IP lalu 172.16.10.2/24 lalu gateway-nya. Yaitu gateway-nya adalah router IP router ini. Jadi gateway-nya 172.16.10.1. Enter. Tunggu sebentar. Oke, kita sudah berhasil menambahkan IP pada PC 1. Lalu kita tambahkan IP pada PC 2. Sama caranya, yaitu IP lalu jumlah IP-nya 172.16.20.2 lalu gateway-nya yaitu 172.16.20.1. Oke, enter. Nah, berhasil. Lalu kita akan mengset IP kepada ketiga router ini. Kita mulai pada router 1. Kita mulai menambahkan pada ether 2 yaitu 172 untuk IP yang sebelah sini. Jadi admin 10. Cara menambahkan IP pada CLI itu adalah IP address yaitu IP-nya 172.16.10.1/24 lalu interface-nya adalah ether 2. Oke. Ether 2. Oke, betul. Lalu kita coba ping antara router 1 ke PC 1. Kalau sudah berhasil berarti sudah berhasil. Ping 172.16.10.2. Oke, sudah berhasil, artinya sudah terhubung dan tidak ada bug. Lalu kita setting IP yang 10.10.1 pada ether 1 untuk menyambungkan ke MikroTik 2. Caranya sama, yaitu IP address 10.10.10.1/30 lalu interface-nya adalah Ethernet 1. Oke, bentar. Lalu kita sudah berhasil menambahkan IP pada MikroTik 1. Selanjutnya kita akan menambahkan pada MikroTik 2. Ya, caranya sama semua. Admin. Oke. IP address 10.10.10.2/30 lalu interface-nya adalah ether 1. Oke. Kita menambahkan IP ini agar kita dapat menghubungkan MikroTik 1 dengan MikroTik 2. Kita harus menggunakan satu range, yaitu ini 10.10.1 dan sini 10.10.2. Enter. Lalu kita coba tes ping ke MikroTik 1. Ping 10.10.10.1.
Dah, berhasil berarti tidak ada kesalahan atau bug. Lalu kita akan menambahkan IP pada Ethernet 2, yaitu IP-nya 20.20.20.20.2/30. Interface-nya adalah Ether 2. Oke. Set. Dah. Kita sudah menambahkan IP pada MikroTik 2, lalu kita tambahkan pada MikroTik 3 juga. Oh. Okay. IP address address 20.20.20.2/30. Interface-nya adalah Ether 2, ya, Ether 2, lalu enter. Dan seperti biasa kita testing agar kita dapat melihat ada kesalahan atau bug. Jadi 20.20.20.2 kita akan mengeping MikroTik 2. Oke, sudah berhasil. Lalu kita tambahkan IP Ethernet 1 untuk menyambungkan ke client 1 atau PC 1. IP address address 172.16.20.1/24 interface header 1. Oke. Lalu kita tes ping ke PC 1. Ping 172.16.20.2. Oke, berhasil. Lalu ketika kita sudah mengset semua IP pada topologi ini, lalu kita akan lanjut ke intinya, yaitu IP routing. Routing ini untuk menghubungkan network yang berbeda. Nah, network MikroTik 1 dengan MikroTik 3 ini kan berbeda nih. Makanya kita butuh merouting ketiga router ini agar saling terhubung sehingga klien yang di bawah ini dapat saling ping atau saling bertukar informasi. Oke, kita mulai pada MikroTik 1. Wait. Oke. Nah, MikroTik 1 ini sudah mendapatkan informasi di bagian sini. Dapat informasi 10.10.2 dan informasi 172. Oke, tapi dia tidak mempunyai informasi pada bagian 2020 dan 17.6.20 dia tidak punya. Maka kita harus merouting di bagian sebelah sini. Oke. Mana tadi? Caranya adalah ketik IP lalu root lalu add. Nah, destination-nya adalah destination address-nya adalah yang kita butuhkan, yaitu yang MikroTik 1 itu belum punya, yaitu 2020. Karena dia berbeda network dengan MikroTik 1, maka Oke. Lalu destination adalah 20 titik. Kalau destination kita menggunakan networknya itu akhirnya adalah 0/30. Lalu gateway-nya, kalau kita membutuhkan gateway, yaitu network yang terdekat dengan MikroTik 1, yaitu adalah 10.10.10.2 yang ini. Kita tambahkan gateway yang terdekat untuk ke arah yang sebelah kanan sini nih, yaitu gateway-nya adalah 10.10.2. Oke, enter. Lalu kita tambahkan juga, tadi kita sudah menambahkan yang sebelah sini kan, network yang sebelah sini. Lalu kita akan tambahkan network yang sebelah sini hingga ke klien. Oke, sama komennya, yaitu IP root at destination address-nya adalah 172.16.20. Oke. 172.16.20.0. Karena destination kita menggunakan 0 karena di sini ada 20.1, 20.2 karena kita menggunakan networknya saja, jadi kita
dapat mengakses keduanya ini, yaitu /24. Lalu gateway-nya sama, karena kita ingin merouting yang sebelah sini, maka kita menggunakan gateway yang sebelah sini. Set ke sini. Gateway itu IP network yang terdekat dengan dia. Gateway-nya sama 10.10 10.10.10.2. Enter. Coba kita cek apakah kita sudah berhasil meroutingnya. IP root print. Kalau sudah AS berarti kita sudah terhubung. Nah, 2020 sudah AS berarti aktif static. Sudah aktif. Yang 172 juga sudah aktif. Jadi kita sudah berhasil merouting MikroTik 1 agar terhubung sampai ke sini. Oke, lanjut ke MikroTik 2. Nah, wait. MikroTik 2 hanya mempunyai informasi di bagian sebelah sini. Hanya mempunyai informasi 10.10 dan 20.20. Tapi dia tidak mempunyai informasi 16.10 dan 16.20, dia tidak punya. Maka kita perlu meroutingnya. Nah, caranya sama seperti IP root at destination address-nya adalah kita akan merouting yang sebelah sini, yaitu 172.16.10.0/24. Lalu gateway-nya, karena kita ingin merouting yang sebelah sini, nah maka network yang terdekat dengan sini adalah mana, yaitu yang 10.10.1, karena ini terdekat dengan ke sini. Yaitu gateway-nya 10.10.10.1. Oke, enter. Nah, kita sudah berhasil merouting MikroTik 2 dengan network yang sebelah sini. Lalu kita akan meroutingnya dengan sebelah bagian kanan. Nah, IP root at destination address-nya adalah 172.16.20. 172.16.20.0/24. Gateway-nya. Nah, kalau tadi yang sebelah sini kita gateway 10.10.1 karena kita ingin merouting yang sebelah sini, maka jika kita ingin merouting yang network sebelah sini, kita membutuhkan gateway yang terdekat, yaitu 20.20.1.30. 20.20.20.1. Enter. Nah, kita cek lagi apakah sudah AS. AS berarti aktif statik, berarti sudah aktif, sudah terhubung, dan kita menggunakan konfigurasi statik. Oke, yang terakhir MikroTik 3. Nah, MikroTik 3 hanya mempunyai informasi network yang sebelah sini doang, tapi dia tidak mempunyai informasi 10 dan informasi 172. Maka kita perlu meroutingnya. Destination-nya kita ingin membutuhkan yang network sebelah sini, maka kita ketik 10.10.10. Wait, 10.10.0. Ke destination kita menggunakan 0, lalu /nya 30. Lalu gateway yang terdekat untuk ke arah sini adalah 20.20.20. 20.20.20.2. Oke, enter. Nah, kita sudah mendapatkan informasi yang sebelah sini, maka kita hanya tinggal membutuhkan informasi yang sebelah sini. Oke. MikroTik 2 sih. Salah. IP root root at destination address-nya adalah 172.16.10.0/24. Lalu gateway-nya tetap sama, yaitu
20.20.20.2. Enter. Nah, kita sudah mendapatkan MikroTik 3 sudah mendapatkan informasi di network sebelah sini. Maka seharusnya kita sudah bisa, klien ini sudah saling bisa memping. Tapi kita cek dulu IP root yang MikroTik 3 apa sudah benar, IP root print. Nah, sudah. Oh, kenapa static? Kenapa S ini? What? Ada bug ini. Oke, kita remove dulu yang S ini, berarti belum connect, artinya IP root remove nomor 0 dan nomor 2, 0,2. Enter. IP root print. Oke, kita ulangi lagi IP rootannya tadi, mungkin ada kesalahan atau saya tidak tahu ya. Oke, kita saja. Wah iyalah, enggak ya. Nah, oke, lanjut lagi. IP kita akan merouting MikroTik 3 dengan network yang sebelah sini. Oke, IP root at destination addressnya adalah, kita membutuhkan IP 10.10 ini, maka kita ketik 10.10.10 titik 2 titik 2.0 /30, lalu gateway-nya adalah 20.20.20.2. Enter. Wah, untuk kenapa statik ini? Oke. Oke, mungkin kita akan nonaktifkan saja yang MikroTik ini, kita ganti baru MikroTiknya. Mungkin ini bug. Delete. Yes. Kita bikin MikroTik baru karena ini virtual, jadi kita tinggal beli baru aja. Nah, sudah jadi. Tersatu dan wait, ini harus matikan dulu. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi kita harus kita nyalakan dulu sebelah sini. Ini juga nyalakan MikroTik barunya. Karena kalau PC itu kalau dimatikan itu IP-nya akan mulai dari 0 lagi, jadi kita harus mengset lagi 172.16.20.2, lalu gateway adalah 1.24, gateway adalah 172.16.20.1. Weh, salah kan? Kurang IP-nya. 172.16.20.2/24, lalu gateway-nya 172.16.20.1. Oke. Tadi karena kita baru saja mereset MikroTiknya, jadi kita harus perlu men-setting IP Ethernet-nya lagi. Yaitu caranya kita perlu men-set lagi IP Ethernet 2 dan Ethernet 1-nya. IP address 172.16.20.1/24, interface-nya ether 1.
So kita perlu nambahkan IP yang sebelah sini lagi, IP 172.16 172.16 IP at address 20.20.20.1/30. Oke. Interface-nya ether 2. Oke, lanjut. Seperti yang tadi tadi kita hanya merestartnya, jadi kita harus meeting ulang lagi. Lanjut ke IP root. Nah, MikroTik 3 ini hanya mempunyai network sebelah sini doang. Nah, dia tidak mempunyai network sebelah sini dan yang sebelah sini. Maka kita perlu meroutingnya. Wih. Oke. IP root kok nggak kelihatan coy. IP root at apaan sih nih? IP root at destination address-nya adalah kita 10 kita membutuhkan destination yang ini. Itu 10.10.10.0/30. Lalu gateway-nya yang terdekat adalah 20.20.2 yang ini. Nah, udah tadi memang beneran bug ya. Berarti kita sudah mendapatkan network sebelah sini, lalu kita hanya perlu network yang sebelah sini. IP root at destination address-nya adalah yang 172 ini. 172.16.10.0/24, lalu gateway-nya adalah sama, tetap 20.20.20.2. Enter. Coba kita lihat apakah sudah AS. Nah, sudah AS. Berarti seharusnya ya kita sudah bisa saling ping. Kedua klien ini sudah bisa saling meng-ping. Coba kita tes ping. IP klien yang kedua ini adalah 172.16.20.2. Enter. Nah, sudah terdapat reply dari yang klien 2 ini. Berarti kita sudah berhasil menghubungkan sebuah network topologi ini. Oke. Jadi hanya seperti itu, sebenarnya cukup sederhana, tapi mungkin saya saja yang menjelaskannya terlalu ribet atau gimana ya. Ya, oke, sekian video tunggu. Sebenarnya kita mempunyai cara yang lebih mudah untuk meng-IP root. Jadi kita hanya memperlu nih. Jadi kan tadi kita kan IP root yaitu destination address-nya adalah ini kan, IP yang sebelah sini nih, ini kita harus untuk satu-satu kan. Jadi kita bisa ketik aja 0 titik jangan sini saya contohkan ya. Jadi kita mempunyai cara yang lebih mudah, tapi ini sedikit tidak aman dari cara yang seperti ini. Jadi caranya adalah IP root at destination-nya. Nah, destination-nya misalkan kita ingin merouting MikroTik 1, maka kita perlu mengisi destination-nya itu 20.20 dan 172. Jadi kita perlu mengisi 2 kali. Nah, dengan mengisi 0.0.0.0/0, lalu gateway-nya sesuai ya, tetap sesuai gateway-nya, yaitu 10.2 ini. Gateway-nya 10.10.10.2, maka kita hanya perlu merouting sekali, yaitu gateway 00. Jadi dia termasuk 20.20 karena termasuk titik 0. Lalu dia 172 ini juga sudah termasuk 000.0. Jadi kita tidak perlu meroutingnya 2 kali. Jadi kita hanya perlu
destination 00, kita hanya perlu mengatur gateway doang. Jadi kita perlu gateway yang ini doang. Misalnya kita ingin merouting di Mikrotik 2, destination 00 gateway-nya yang ini sama ini. Mikrotik 3 gateway-nya ini, destination 00. Jadi hanya seperti itu sudah bisa terhubung. Tapi jika kita menggunakan cara itu, jika ada network baru nyolok ke sini, misalnya hacker atau seperti ya macam itu, dia sudah bisa terhubung ke seluruh jaringan ini. Nah, jadi itu sedikit tidak aman, tidak secure. Maka kita lebih prefer menggunakan cara yang seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin saya mohon maaf jika ini terlalu terlalu membingungkan atau malah semakin bingung, semakin tidak mengerti. Oke, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.